Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta karunia-Nya kita dapat rasakan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan moral menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajir Fauzia Kuntu Amas. Di sini saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami dengan tugas ialah memaparkan metode-metode yang telah diberikan. Langsung saja, metode yang saya bawakan di sini ialah metode discovery learning. Jadi, pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Kemudian tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar, penemuan peserta didik juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun sosial. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah metode discovery learning. Jadi ada beberapa langkah-langkah metode discovery learning, diantaranya yang pertama, pemberian rangsangan atau simulation. Jadi, siswa dihadapkan pada suatu hal yang dapat menimbulkan rasa penasaran. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Di sini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin mengenai masalah untuk menciptakan hipotesis. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Jadi, data collection. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk menyimpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin agar dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Kemudian berikutnya yang keempat ialah pengolahan data atau data processing. Nah, di sini kegiatan mengolah data atau informasi yang ditemukan siswa untuk dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Yang berikutnya yang kelima ialah pembuktian atau verification, yang dilakukan pembuktian antara siswa dengan guru yang bertujuan agar proses belajar akan berjalan. Yang berikutnya yang keempat ialah pengolahan data atau data processing. Di sini kegiatan mengolah data atau informasi yang ditemukan siswa untuk dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Kemudian yang kelima, pembuktian verification. Dilakukan pembuktian antara siswa dengan guru yang bertujuan agar proses belajar akan berjalan sesuai rencana dengan baik. Kemudian yang terakhir ialah menarik kesimpulan atau generalization. Ialah menarik sebuah kesimpulan dengan memperhatikan hasil pembuktian yang sudah diperoleh. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan metode discovery learning. Yang pertama kita masuk ke kelebihannya. Di antaranya ialah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian yang terakhir, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat sesuai dengan kecepatannya sendiri. Selanjutnya, kekurangan metode discovery learning. Di antaranya ialah metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang mempunyai hambatan akademik, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir, mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan. Kemudian berikutnya, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu menemukan
teori, atau pemecahan masalah lainnya.